Ya, selamat malam saudara-saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Luar biasa juga untuk sahabat yang sedang online ya, Facebook online hari ini. Selamat datang buat ibadah kita hari ini dan pada kesempatan ini judul yang saya ingin sampaikan dalam firman Tuhan adalah Mr. Perfect. Tentang apa ini? Nah, mari saudara-saudara bersama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Oke. Nah saudara, saya akan bacakan buat saudara Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Oke. Nah kalau Anda perhatikan di dalam Alkitab kita setiap kali ada sebuah kisah diceritakan di satu kitab Injil, maka akan ada kitab Injil lainnya yang mungkin menceritakan juga. Nah saya mempunyai sebuah kebiasaan ketika membaca sebuah kisah di Injil, perlu membaca referensi di kitab lainnya. Supaya apa? Supaya titik pandang, sudut pandang dan cara pandang kepada setiap cerita ini menjadi lengkap dan komplit. Jadi kalau Anda membaca Matius 19 ayat 16-22 juga ada kisahnya di situ. Anda membaca Lukas 18 ayat 18 sampai 23 juga ada di situ. Sehingga cerita ini terekam di 3 kitab Injil, namun saya ingin membacanya di Markus yang ke-10 ayat 17. Yang sudah menemukan katakan, "Heeh." Oke ya, pastikan sudah ketemu. Pada waktu Yesus berangkat, nah yang menarik adalah perikopnya. Oke. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah saya sudah biasakan baca Alkitab nggak pernah baca perikopnya. Karena ketika membaca perikop kita akan terdorong untuk meyakini itu. Mungkin ada insight lain yang Tuhan ingin berikan sebenarnya. Namun ketika sudah ada perikop biasanya kita nggak keluar dari situ ya. Namun ketika kita membaca Alkitab, mari kita langsung baca ayatnya saja. Pada waktu Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, ya. Sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Dan ayat 22 dikatakan, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Amin saudara. Oke, nah Anda bisa membaca lagi kisah yang sama di pasal yang sudah saya sebutkan di slide. Dan ketika 3 cerita ini dicombine, dibaca seluruhnya, maka ada 4 realita yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, realita yang pertama dalam kisah ini, ya silakan slide-nya diikuti. Ia adalah seorang pemuda. Cerita ini tentang seorang pemuda. Beritahu sebelahnya, pemuda bukan pemudi. Oke, pemuda berarti dia pria. Yang kedua, bukan hanya dia muda di bawah 30 tahun, tetapi ia seorang yang kaya. Katakan kaya. Muda dan kaya, yang pengen begitu angkat tangan tinggi-tinggi. Sorry, yang udah tua gak usah angkat tangan. Tapi ada peribahasa berkata dari Cilacap sampai Ponorogo. Walaupun casingnya sudah gocap, semangat bisa tetap jigo. Oke, ya. Nah, ia sudah muda. Dan ia kaya raya, bayangkan ini orang sukses. Tidak cukup, realita yang ketiga dikatakan firman Tuhan dalam cerita ini. Bukan hanya muda, bukan hanya kaya, tetapi ia seorang pemimpin. Anda bisa membaca kitab Lukas. Ia adalah seorang leader, berarti bukan dari keluarga yang ecek-ecek. Dia dari keluarga yang bersahaja. Dan dia di usia muda, kaya dan populer punya jabatan, ini artinya orang yang hebat. Dan 3 hal ini saja sudah menjadi kriteria pasangan hidup yang sempurna. Ya atau ya? Yang belum mendapat pasangan hidup angkat tangan dalam hati. Dalam hati, jangan terjebak ya. Siapa yang mau pasangan hidup seperti ini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Enggak pak, ini kurang pak menurut saya pak. Kita kan hanya muda, kaya tapi dia punya jabatan ya pak ya. Dia harus rohani pak. Cie. Maka yang keempat dikatakan bahwa ia sudah taat melakukan semua hukum Taurat. Bayangkan ini bukan rohana, ini rohani tulen. Bayangkan ini adalah tipe pria yang dibenci pria lainnya tetapi dicintai wanita-wanita. Ya atau ya? Ini pesaing yang sangat berat. Kompetitor yang sulit dikalahkan.
Kenapa? Anda perhatikan saja 4 hal ini. Bukankah dalam kehidupan kita ingin menjadi seperti dia? Saya ingin muda terus, walaupun masih muda memang. Oke? Saya ingin kaya. Saya ingin jadi leader terus. Kalau perlu jadi CEO, jangan pernah turun, CEO terus. Dan saya pengen Tuhan ketemu dengan saya berkata, Anta luar biasa kamu taat mentaati firman Tuhan. Oh, inilah yang saya sebut pria sempurna. Katakan perfect. Siapa yang ingin seperti dia? Angkat tangan tinggi-tinggi. Halo, halo. Namun saya ingin sampaikan sesuatu. Kelihatan sempurna, jangan puas. Sepertinya sempurna, tunggu dulu. Ya, kayaknya dia sempurna, tunggu dulu. Hari ini firman Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah makanan yang berat. Sebuah pertumbuhan rohani yang perlu disadari bahwa ketika kita rajin check up badani, check up jasmani, maka penting juga check up rohani. Ada orang-orang yang mungkin hidupnya sekarang merasa masih muda, merasa sudah banyak harta, merasa sudah cukup jabatan, merasa sudah rohani dan pelayanan, sepertinya sempurna. Tunggu dulu saudara. Justru dari kisah ini saya saat teduh, Tuhan bicara kepada hal-hal yang perlu saya perhatikan. Dan akhirnya ada sebuah statement yang saya ingin kita baca bersama-sama di slide selanjutnya. Mari kita baca dengan suara penuh dengan kemerdekaan ya. 1, 2, 3. Kelihatan sehat belum tentu tidak sakit. Coba Anda lihat, ada orang-orang tidak pernah masuk rumah sakit tiba-tiba langsung mati. Betul tidak? Masih mending saya tipe kata dokter ectomorph. Ya, saya udah keliling, saya ke Thailand training 10 hari, saya ke Bali hampir 2 minggu, saya kemana tiba-tiba naik 3-5 kilo. Oke, ketemu nasi sedikit pasti gede. Itu namanya endomorph, beda dengan ectomorph. Kalau ectomorph itu makan segentong juga nggak gendut-gendut. Oke, wah enak sekali. Tapi nggak enaknya adalah tiba-tiba, nah yang begitu. Kalau yang makan gendut ketahuan ada alarmnya, ya toh ya. Yang nggak ada alarmnya itu kelihatannya sehat, tapi ternyata dalamnya sakit. Kita baca lagi 2-3, kelihatan baik belum tentu tidak jahat. Beritahu sebelahnya, aku kenal satu orang yang seperti itu. Kelihatannya baik, ternyata jahat. Kelihatannya senyum-senyum, ternyata busuk belakangnya. Kelihatannya dia memuji, ternyata ngomongin di belakangnya. Dan yang terakhir kita baca 2-3, kelihatan sempurna bukan berarti telah sempurna. Setuju tidak setuju, percaya tidak percaya, sekarang kita sedang hidup di dalam kehidupan membangun kelihatannya. Makanya kita senang sekali masuk ke tempat mahal, iuran berlima, beli 1 kopi, foto digantian kopi pertama dengan orang pertama, kopi ini orang kedua, kopinya sama, orangnya ganti-ganti. Lalu sampai lupa kopinya untuk diminum, bahkan sudah dingin. Yang penting narsis, ya, begitu ya. Yang penting kelihatannya, yang penting sosoknya kelihatan, makanannya kaya, kemudian makanannya juga mahal. Nah inilah kehidupan yang perlu hari ini kita selesaikan, kita mulai evaluasi. Apakah saya membangun diri saya, kerohanian saya, kehidupan saya, itu kelihatannya saja. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Amin. Sehingga Tuhan tidak bisa ditipu, orang bisa ditipu, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Dia tahu apa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Nah mari saudara hari ini, kita yang merasa, oh Tuhan sepertinya kelihatannya saya sudah sempurna. Mari kita kembali belajar dari kisah ini. Ada 3 hal yang dipertanyakan oleh Tuhan saat membaca firman Tuhan yang ini. Nah mari saudara kita lihat satu persatu. Pertanyaan yang pertama, di ayat 17, kita baca yang bagian kuning saja, dikatakan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bayangkan, dia orang hebat, orang sakti, mandraguna, rohaninya udah level 7 dan sudah melakukan semua hukum Taurat. Tapi pertanyaannya basic. Halo? Jangan sampai kita sudah pelayanan ikut Tuhan 50 tahun saudara. Kita sudah khotbah 300-400 kali setahun. Kita baca Alkitab sampai Alkitabnya robek-robek udah 5 kali ganti. Tapi pertanyaannya masih basic. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Nah saudara, bukankah ini pertanyaan basic? Bukankah ini pertanyaan yang mengubahkan iman kita? Ya toh ya? Bukankah karena inilah kita berpaling kepada Yesus dan bukan kepada yang lain? Halo. Nah perhatikan saudara baik-baik.
Sepertinya dia sudah sempurna, tapi ternyata hal yang sederhana ini tidak dimengerti. Nah saudara, kalau saya bertanya, hidup yang kekal itu apa? Maka jawaban anak-anak sekolah minggu adalah, yes, terima kasih. Kalau saya ngajar sekolah minggu, hidup yang kekal itu artinya masuk surga. Karena anak kecil tidak bisa punya makna yang kompleks-kompleks. Ya udah pokoknya masuk surga lah di sana. Selamat bareng dengan Tuhan Yesus. Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu apa hidup yang kekal itu? Gereja hari-hari ini sedang memperbincangkan ini. Tentang siapa yang masuk surga, siapa yang enggak. Wah, kelihatan dari poninya kayaknya ini orang enggak masuk surga. Kalau yang itu nih bersih nih wajahnya, ini pasti masuk surga. Berhentilah menambahkan jumlah ahli Taurat dan orang Farisi. Berhentilah menghabiskan waktu untuk berlomba-lomba menghakimi satu dengan yang lain. Bahkan penghakiman tidak terjadi di antara jemaat, terjadi di antara gereja. Bahwa yang ini tidak begini, yang itu tidak begitu. Sudah dengar baik-baik. Lalu pertanyaannya buat orang dewasa hari ini, apa hidup yang kekal itu? Anda ingin tahu jawabannya? Saya tidak tahu. Makanya saya mencoba untuk mencari firman Tuhan lagi saudara. Apa maksudnya hidup yang kekal? Dan saya ingin jawabannya itu warnanya merah di Alkitab. Itu artinya Yesus yang bicara. Ketemulah Yohanes 17 ayat 3. Mari kita lihat bersama-sama. Tidak ada di slide ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yang sudah menemukan katakan heeh. Belum ya, berarti jujur semua di tempat ini. Jujur atau tidak bawa Alkitab. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Sudah menemukan saudara? Mari kita baca pelan-pelan, ini warnanya merah. Oke, mari kita lihat. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara, ternyata hidup yang kekal itu bukan masuk surga. Mulai kaget dalam hati kan. Saudara, ternyata hidup yang kekal kata Yesus adalah mengenal dia. Mengenal dia itu adalah hidup yang kekal. Gimana ceritanya? Ceritanya belum berakhir, ini baru di awal. Saudara, kalau kita download Bible Sword, Anda download di aplikasi Bible Sword, ya saya nggak dibayar oleh aplikasinya. Namun Anda bisa membaca King James Version plus bahasa aslinya Ibrani dan Yunani. Dan kata mengenal di situ, itu bahasa aslinya adalah ginosko. Beritahu sebelahnya ginosko. Ya jangan nyiprat ya, pelan-pelan aja. Ginosko, oke? Dan ginosko artinya apa? A sexual intercourse between man and woman. Ginosko artinya hubungan intim antara suami dan istri. Antara pria dan wanita yang sudah sah. Yaitu hubungan intim antara mempelai pria yaitu Yesus. Mempelai wanita kita jemaatnya. Bukan begitu saudara? Iya atau ya? Sehingga hubungan ini adalah hubungan suami dan istri. Hidup yang kekal itu bukan supaya masuk surga, bukan saudara. Makanya saudara kalau dalam kehidupan kerohanian kekristenan kita, kita hanya ikut Tuhan supaya masuk surga. Kita pelayanan supaya masuk surga. Ending-endingnya pokoknya ujung-ujungnya surga aja. Maka yang terjadi adalah apa saudara? Dia pikir dia masuk surga. Tapi ternyata enggak masuk surga. Karena yang dibangun bukan pengenalannya, tetapi nafsunya mau masuk surga. Sudah perhatikan baik-baik. Oke, perhatikan baik-baik. Saya kaget lagi ketika saya baca lagi. Mari kita lihat di dalam Yohanes juga saudara. Matius pasal 7 ayat 23. Oke. Matius ayat 7 pasal 7 ayat 23. Nah, menarik nih saudara. Saya akan bacakan dari ayat 22 dulu. Ini ayat populer sekali. Warnanya merah juga, berarti Yesus yang bicara. Dikatakan, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini kalau sudah bukankah, ini artinya dia ngotot. Dia ngeklaim dan dia merasa berhak. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan mujizat demi namamu? Ayat 23. Tuhan berkata apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang.
Berterus terang artinya apa? Yang saya pikir, saya rasa, saya pikir, saya rasa. Tuhan buka semuanya. Ini loh kebenarannya. Yang kita coba jalankan dalam kehidupan. Mungkin kita berpura-pura, motivasi tidak benar. Atau yang lain-lain yang Tuhan tidak kehendaki hari itu. Tuhan buka semua. Dan Tuhan berkata, aku akan berterus terang hari ini. Dan apa yang diterus terangkan oleh Tuhan? Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, tanda seru. Itu artinya volumenya agak tinggi. Beda dengan titik, oke? Aku tidak pernah mengenal kamu. Dan kata mengenal yang digunakan adalah ginosko juga. Saudara, kalau kita baca Alkitab ada kata kasih. Kita perlu tahu itu storge, filia, itu agape atau eros. Sama ketika kita mendengar kata mengenal ini apa? Ternyata ginosko juga. Sehingga beritahu sebelahnya surga bukanlah tujuan. Halo? Berhenti kita mengiming-imingi orang tentang surga. Tentang surga saudara. Oke, boleh untuk mereka yang ingin hidup kekal. Mereka yang butuh keselamatan boleh. Tetapi Kristen dewasa seperti kita yang bertumbuh. Kita perlu menjawab pertanyaan hidup yang kekal tidak seperti anak sekolah minggu. Tetapi orang yang lebih dewasa. Yaitu hidup kekal adalah mengenal Kristus. Sehingga password untuk masuk surga adalah apakah Tuhan mengenal saya. Halo? Halo? Saudara, saya di rumah ada 4 CCTV. Oke? Dan di paling depan wah, ada CCTV juga. Begitu ada orang ting tong, saya bisa lihat dari lantai atas. Lalu saya lihat, ini orang pakai kacamata, tinggi, berewokan, saya nggak kenal. Siapa ini? Lalu saya turun, saya buka satu pintu, pintu besi tertutup. Ya dong. Karena tidak kenal. Begitu saya tanya, Pak siapa, ada urusan apa, mengapa kemari? Dan ketika saya dengar nggak ada juntrungannya, nggak jelas ini orang siapa, saya akan persilahkan dia. Masuk enggak, silahkan Pak ke rumah sebelah. Halo, kenapa? Saya nggak kenal kamu. Halo, tapi coba istri saya yang datang. Berani saya nggak bukain pintu. Ini ada orangnya di sini. Dia mobilnya baru masuk aja, kelihatan, oh langsung kita turun ya kan. Kita buka pintu, istri belum turun mobil, kita bukakan dulu, dia turun, kita cium, kita peluk, welcome home, kan selesai. Kenapa saudara? Karena saya kenal. Karena dia istri saya suaminya. Saudara, coba bayangkan. Itu orang yang punya rumah bukan suami Anda, bukan istri Anda. Tapi Anda mau masuk ke rumahnya, aku mau masuk, aku mau masuk, aku mau masuk. Mana boleh saudara? Halo? Karena saya mempelai wanita, Yesus mempelai pria, kita tiap hari berhubungan intim. Saya mengenal dia, dia mengenal saya. Maka surga itu otomatis. Karena dia tinggalnya di surga. Amin saudara? Bukan sesuatu yang dimohon-mohonkan atau Tuhan tolong Tuhan masuk surga. Enggak. Kalau Tuhan mengenal saya kenal kamu. Langsung masuk. Saya ke Gramedia, lalu beli kertas kado. Tiba-tiba saya lihat teman SMP saya. Lalu saya pukul pakai kertas kado. Namanya juga teman nakal zaman dulu. Plak bro, apa kabar? Dia putar badan, bukan teman saya. Siapa yang pernah mengalami apa yang saya alami? Jangan cuma ketawa, ayo mengaku. Siapa pernah mengalami hal yang sama? Saya pukul punggungnya plak, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua saya berikan training di sebuah perusahaan oil and gas dari China. Lalu saya masuk ke ruangan itu belum mulai sesi. Orangnya sekitar 25 orang. Tiba-tiba ada satu orang mukanya familiar banget buat saya. Lalu saya deketin dia sambil killing time, tunggu-tunggu waktu untuk mulai sesi. Saya bilang, Pak sepertinya kita pernah ketemu ya Pak ya. Anda tahu respon dia? Aduh kalau saya ingat sampai sekarang saya masih malu. Responnya begini, enggak pernah. Sambil mundur lo bayangin. Sambil mundur. Kan kalau begini, enggak pernah, enak ya. Enggak pernah kayaknya. Kayaknya jijik banget gitu lihat saya. Saudara pernah ngerti maksud saya? Jadi surga masuk atau tidak masuk surga itu bukan tentang apakah pelayanan, apakah persembahan besar, apakah rajin ke gereja. Bukan itu pertanyaannya. Yesus kenal Anda tidak? Anda kenal Yesus tidak? Dan kenal itu adalah hubungan intim setiap hari. Katakan amin. Makanya Tuhan satu hari akan berterus terang kepada kita semuanya. Bahwa yang kamu lakukan itu bukan mengenal aku. Bukan berhubungan intim denganku. Tapi engkau berhubungan intim dengan pelayananmu. Kau berhubungan intim dengan pekerjaanmu. Kau berhubungan intim dengan hobimu yang kau sukai. Bukan dengan aku. Saudara, yang pertama, pertanyaan buat saya dan Anda. Apakah saya benar-benar mengenal
Makanya Yesus bertanya kepada murid-muridnya dengan pertanyaan pancingan yang pertama. Menurut orang-orang aku siapa? Saudara, saya pelajari tentang kenarsisan Yesus di Alkitab. Salah satunya adalah yang ini. Ya, kita bahas yang lainnya lagi. Tapi yang ini, sepertinya Yesus ingin dihargai. Bayangin saudara, dia sembuhkan orang sakit saja, orang bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa. Betul saudara? Tetapi tiba-tiba dibilang sama muridnya, menurut orang-orang aku siapa sih? Kayak kurang pengakuan gitu loh. Sepertinya begitu, tapi ternyata bukan itu intinya. Muridnya berkata, mungkin Yohanes Pembaptis, Elia, Nabi atau apa. Namun pertanyaan yang kedua yang penting ditanyakan. Oke, itu menurut orang lain. Menurut kamu, aku siapa? Saudara, bagi Yesus pengenalan itu penting. Lalu Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Makanya di atas batu karang ini akan kubangun jemaatku. Bukan di atas Petrus, tapi di atas pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Inilah fondasi iman. Amin saudara. Mari kita tanya diri kita, apakah saya mengenal Tuhan? Tidak mengenal Tuhan, maka mudah kita main ayunan pakai leher. Minum baygon, jangan percaya. Mau ditempel rasa lemon, rasa jeruk, rasa apel, tetap mati. Jangan percaya, beritahu sebelahnya. Jangan percaya. Ya, rasa jeruk kini hadir dengan rasa varian baru. Jangan percaya saudara. Cicipin mati juga. Ya. Kabar terakhir di WhatsApp, ada pendeta dari Amerika, anaknya 3 masih kecil bunuh diri saudara, yang pria. Ya. Jadi perhatikan baik-baik karena tidak mengenal. Beberapa orang mengenal Tuhan begini sudah. Tuhan kau berjaga-jaga di pintu rumahku, kau berjaga-jaga di pabrikku, kau berjaga-jaga di kafeku, kau berjaga-jaga di rumahku. Beritahu sebelahnya Tuhan bukan satpam. Amin. Tolong respect, jangan disuruh-suruh. Tuhan puter kita punya itu apa namanya radio ngik. Langsung suruh-suruh dia yang punya hidup saudara. Kadang-kadang kita perlakukan Tuhan sebagai supermarket. Tuhan aku butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Tolong berikan Tuhan aku ingin. Saudara perhatikan baik-baik. Sejauh mana saya mengenal Tuhan. Sejauh itulah Tuhan akan mengenal saya. Amin. Amin. Tuhan tahu nggak Adam sedang dan Hawa berdosa? Tahu. Tapi Tuhan berkata, Adam kamu di mana? Tuhan mau hubungan. Tuhan mau kedekatan. Tuhan mau kejujuran. Katakan amin. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan. Itu adalah kunci masuk surga. Hidup yang kekal adalah mengenal Dia. Apakah saya mengenal Dia? Apakah dengan pelayanan saya semakin mengenal Dia? Atau jangan-jangan semakin banyak melayani semakin tidak mengenal Dia, saudara. Dan yang kedua, mari kita lihat ayatnya. Ayat yang ke-19. Ya, silakan next slide. Dituliskan begini, saudara. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Yesus bertanya, ada perintah Allah nih, hukum Taurat. Dan dia berkata, semua sudah kuturuti. Saudara, ini bukan tentang menuruti atau tidak menuruti. Ini bukan tentang memberi atau tidak memberi. Ini bukan tentang menyanyi atau enggak menyanyi. Ini bukan tentang ibadah atau tidak ibadah, bukan tentang itu. Tapi ini tentang mengapa engkau melakukannya. Saya baca di internet saudara, ada 4 level orang mengikuti sebuah perintah. Yang pertama, orang menuruti sebuah perintah karena takut dihukum. Pernah mengalami hal itu? Saya pas di ospek begitu saudara. Kalau nggak bawa itu namanya apa, karung jagung saudara, nggak boleh masuk, suruh merangkak lari-lari, takut saya lah, mendingan taat aja lah daripada dibegitukan. Iya atau ya? Saudara, kalau hubungan kita dengan Tuhan karena rasa takut, bahaya saudara. Halo? Saya ikut pelayanan karena takut dihukum. Saya melakukan ini memberi karena takut dihukum, bahaya. Makanya praktek-praktek yang gak benar itu saudara. Ada pelayan Tuhan pemain musik karena dia bangun kesiangan dia ngebut. Tabraklah itu sepeda maka dia luka. Lalu temannya di gereja bertanya, bro kamu tadi pagi sudah saat teduh belum? Lalu dia bilang enggak sempat. Mungkin karena lu gak saat teduh lu kecelakaan. Saudara seperti Tuhan itu algojo gitu kan. Enggak saat teduh plak gitu langsung kan. Plak gitu ya. Saudara, ini pemahaman macam apa? Iya, saat teduh itu penting. Namun jangan dikait-kaitkan begitu, saudara. Halo? Halo? Selalu begitu. Bayangkan, saudara, ada orang nggak pernah baca Alkitab. Nggak pernah ke gereja, nggak pernah pelayanan. KTP-nya Kristen. Tiba-tiba dia kecelakaan, kakinya digantung satu di rumah sakit, lalu dibesuk sama teman-teman rohani yang lain. Anda tahu yang sakit berkata apa? Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan buat saya. Tunggu dulu.
Setahu saya mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dia, saudara. Halo? Halo? Iya. Saudara, itu sebuah kejadian apakah mendatangkan kebaikan buat dia kita nggak pernah tahu. Tapi yang saya tahu kalau orang mencintai Tuhan, apapun yang terjadi itu untuk kebaikan dia. Iya. Tapi kalau dia tidak mencintai Tuhan nggak bisa ngomong begitu, saudara. Ya. Satu lagi di gereja praktek yang agak-agak mulai rancu. Imani saja. Bahkan pendeta berkata imani saja. Gimana imani saja kalau iman juga nggak punya? Doa kagak pernah, baca Alkitab nggak pernah, sudah pujian penyembahan nggak pernah. Tiba-tiba ada masalah lalu solusinya imani saja. Kita nggak begitu, saudara. Firman Tuhan bukan motivasi ya atau ya. Pasti bisa. Gimana Pak caranya Pak? Kagak tahu. Yang penting pasti bisa, pokoknya begitu aja udah. Anak saya Joyce umur 3 tahun waktu itu saya suruh angkat barbel di rumah. 20 kilo. Lalu dia angkat nggak bisa. Karena 3 tahun kan. Dia nggak bisa. Saya kasih motivasi saudara. Apa yang terjadi? Tetap nggak bisa. Joyce ayo sampai saya foto waktu itu. Ayo angkat, kamu pasti bisa. Jangan menyerah. Gak bisa juga. Ini yang bodoh siapanya saudara? Anaknya atau bapaknya? Ini umur 3 tahun. Nah kadang-kadang dalam kehidupan juga sama. Ada teman-teman kita punya masalah. Kita nggak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba ceplok-ceplok, tenang, pasti bisa, lu pasti bisa, pasti bisa. Ngerti kagak masalah gua apa? Kan begitu saudara. Halo, beritahu sebelahnya katakan, jangan kepo. Itu malah bikin tambah kesel saudara. Ya, mencoba memahami tidak, ngerti perasaan juga tidak, masalahnya apa juga nggak tahu, pokoknya pasti bisa. Saudara perhatikan, yang kedua, orang mengikuti sebuah perintah katanya bukan karena takut dihukum, tapi karena ingin dapat hadiah. Ada yang begitu. Makanya kenapa Anda dibaptis? Supaya boleh kawin Pak. Kalau nggak dibaptis, kalau nggak lulus pelajaran rohani, spiritual journey di sini Pak, nggak dikawinin Pak. Kalau kita nggak lulus ini Pak, nggak boleh pelayanan Pak. Kalau kita nggak apa. Jadi semua yang dilakukan karena sebuah maksud, ada sebuah hadiah yang ingin dicapai. Nah kalau begini saudara, ini bukan iman Kristen. Kenapa kamu lakukan ini? Supaya masuk surga Pak. Yang ketiga, orang mengikuti sebuah aturan katanya saudara, karena apa? Karena semua orang melakukannya. Makanya coba Anda tanya teman-teman tuh, yang gerombolan nonton di bioskop, itu pasti ada orang nggak tahu filmnya apa gitu ya. Yang main siapa, terus kenapa kamu ikut? Ya ikut aja, kan begitu saudara. Pasti ada orang-orang nggak ngerti. Kenapa pakai baju biru? Yang lain biru sih Pak. Kenapa kamu ke gereja? Ya kenapa ya Pak ya? Ya yang lain juga ke gereja Pak. Kenapa kamu pacaran? Kayaknya semua orang pacaran ya Pak. Ya. 3. Ini 3. 3 alasan yang tidak disarankan. Dan alasan yang keempat adalah saya mengikuti sebuah aturan atau perintah karena saya sadar itu kebenaran. Amin. Makanya saudara kebenaran itu tidak selalu menyenangkan. Pak Alkitab ini gak masuk akal Pak. Iya. Mana masuk akal sih tampar kanan kasih kiri. Betul gak saudara? Orang mengutuk kita berkati. Orang berbuat jahat balas kejahatan dengan kebaikan. Orang minta baju kita kasih kaos dalam. Kan begitu saudara? Kasih semuanya. Ya atau ya? Apakah ada yang masuk akal di sini? Beritahu sebelahnya, ini masuk surga gak masuk akal. Ini panduan masuk surga bukan panduan masuk akal. Katakan amin. Kalau kita ikut Tuhan ingin serba masuk akal saudara. Kematian Tuhan juga sudah tidak masuk akal buat kita. Tapi dia lakukan itu. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Yang kedua adalah mengapa saya mengikuti firman dia. Ini bicara apa? Yang pertama bicara pengenalan. Yang kedua bicara motivasi. Saya mau lebih dalam sesi malam hari ini. Motivasi. Saya pelayanan Pak. Kenapa? Pak saya mau melayani Tuhan Pak. Untuk apa? Saya hadir Pak di ibadah. Apa alasannya? Saya mau Pak ikut spiritual journey ini Pak. Saya ingin dibaptis Pak. Kenapa? Selalu motivasi. Ananias Safira itu kalau dia nggak nyumbang dia nggak mati loh saudara. Karena spanduknya jelas sumbanglah serelanya kan begitu saudara. Jelas. Tapi Ananias Safira itu orang kaya. Oke? Anda tahu nggak? Dia ngasih sedikit aja itu udah lebih banyak dari yang lain. Betul? Betul? Tapi yang bikin dia mati bukan kurang banyak. Yang bikin dia mati bukan pemberiannya kebanyakan, bukan juga. Bukan juga ngasihnya kurang, bukan juga. Yang bikin dia mati adalah dia bilang ngasih banyak, semuanya dikasih, tapi yang dikasih setengahnya. Yang membuat dia mati adalah motivasi. Saudara, coba bayangkan, ada orang kaya, ada malam dana,
Masa sih orang kaya nggak ngasih? Kan nggak enak rasanya ya. Padahal kalau nggak ngasih dia selamat saudara. Tapi dia pikir, masa gue nggak ngasih ya? Nah ini versi sinetronnya ya, versi sinetron. Safira, Ananias, masa kita nggak ngasih sih? Ngasih lah. Kan kita orang kaya, masa yang ngasih kita nggak ngasih? Ya udah kita kasih, tapi nggak usah semua lah. Segini aja udah banyak, ngapain semuanya? Udah segini aja udah oke. Ya udah lu janji ya, ngomong nanti ini ya mati semua saudara. Jadi bukan jumlahnya, beritahu sebelahnya sambil matanya melotot, bukan jumlahnya. Tapi hatinya. Bagus lagi hatinya bagus, jumlahnya besar. Bagus lagi sudah nggak apa-apa. Tapi yang penting hatinya bukan jumlahnya. Amin. Ini bicara motivasi. Mengapa saya mentaati firman Tuhan? Mengapa saya melayani? Mengapa? Ini penting sekali. Makanya saudara saya pelayanan di kota besar ya, sebuah kota. Saya masuk ke rumah bekas yang dia pakai. Rumahnya gede juga, dia udah beli rumah lagi, baru lagi saudara, ya miliaran. Nah langsung masuk ke rumah itu, tiba-tiba saya masuk ke kamar, buka pintu, di belakang pintunya ada dalaman wanita. Berarti kamar itu kan gak disiapkan dengan baik. Lalu saya pukul kasurnya. Wih, debunya itu luar biasa kelihatan saudara. Ya menderita sih menderita gitu kan. Tapi kalau sudah tahu begitu daripada khotbahnya gak fokus. Betul saudara? Anda bisa bayangkan tidur di atas debu, lalu pemandangannya adalah itu. Halo, apa yang saya lakukan? Telepon, marah-marah, maki-maki? Enggak saudara, saya cari hotel terdekat. Lalu check in di situ, bayar sendiri, kasih tahu yang jemput, besok jemput saya di sini. Kenapa Pak? Besok aja lah kita ngobrolnya. Kan begitu saudara. Kita fokus ke firman Tuhan supaya murni. Amin. Lalu besoknya dijemput saudara, masuk cerita. Waktu saya khotbah, apa yang terjadi? Apakah saya mengkhotbahkan perasaan saya semalam saudara? Saudara jangan membuat mimbar itu dikotori oleh perasaan-perasaan dagingan ini. Enggak nyaman. Lalu berkhotbah. Gereja perlu memperbaiki. Waduh ya kan. Ya. Nah sudah perhatikan baik-baik. Ini yang menjadi penting. Karena apa? Karena saya dengan istri sudah sepakat. Definisi pelayanan adalah kehormatan untuk menderita bagi Kristus. Titik. Amin. Kalau bagi orang pelayanan adalah mencari kebahagiaan, mencari kesenangan, mencari pujian, maka dia akan kecewa. Namun kenapa saya tidak kecewa? Tenang aja saudara. Memang saya cari penderitaan lewat pelayanan. Amin. Kalau nggak percaya, Kolose 1 ayat 23. Itu kan pelayanan Paulus. Dikatakan apa? Aku bersuka cita kepada Tuhan karena aku bisa menderita buat kamu. Konyol nggak saudara? Aku bersuka cita karena dapat uang. Oke. Aku bersuka cita karena merit beres. Nggak ada utang, oke. Aku bersuka cita karena dapat mobil baru, oke. Nah Paulus nggak oke banget saudara. Aku bersuka cita karena aku bisa menderita. Untuk menambahkan apa yang Kristus rasakan dalam dagingnya, aku juga ingin merasakan hal yang sama. Sehingga aku melayani supaya aku bisa menderita, merasakan perasaan yang sama. Sudah menarik? Oh menarik sekali. Dan dikatakan apa lagi saudara? Paulus berkata, bersekutu dalam penderitaannya, dikubur dalam kematiannya, maka dia dibangkitkan bersama dengan kebangkitannya. Saudara beritahu sebelahnya, satu paket. Nah gereja pengennya bangkitnya doang. Khotbahnya berkat-berkat terus. Pokoknya mujizat ya, pokoknya keren-keren. Tapi dikubur matinya gak mau, menderitanya gak mau, gak bisa. Makanya saya punya statement, orang yang tidak mau melayani, tidak akan serupa Kristus. Karena hanya dengan melayanilah Anda bisa menderita seperti penderitaan Kristus. Amin. Oh perlu punya proyek penderitaan saudara. Makanya istri, kalau saya tanya istri saya coba tanya dia. Kita udah cukup menderita belum bulan ini? Ya, kita cari penderitaan. Amin. Saudara motivasi, tanya diri sendiri. Kenapa saya ikut Tuhan? Kenapa saya baca Alkitab? Pak, jangankan nanya kenapa baca Alkitab, Pak. Baca aja kagak, Pak. Nah, itu lebih parah lagi, saudara. Nggak mengenal dia. Dan yang terakhir, yang ketiga. Pertanyaan ketiga dari ayat, ya silakan dikeluarkan slide-nya. 21, 22. Yang terakhir, Yesus berkata, kurang satu lagi. Kemudian mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Katanya lakukan semua hukum Taurat saudara. Tapi sama harta gak menang dia. Ya. Nah saudara, yang pertama bicara pengenalan. Pengenalan akan menghasilkan ketaatan kan begitu saudara.
Yang kedua bicara tentang motivasi. Ya saya tahu Anda ke gereja, ya saya tahu Anda melayani. Ya saya tahu kita semuanya mempunyai aktivitas-aktivitas rohani. Pertanyaannya mengapa melakukan itu hanya Tuhan yang tahu dan Anda yang tahu. Itu yang menjadi penting bagi Tuhan, itunya. Makanya janda berikan 2 peser, itu banyak kata Tuhan. Ada orang kasih banyak, dibilang apa? Oh duitnya banyak. Kira-kira begitu saudara ya. Hatinya yang penting. Oke? Nah yang ketiga ini saudara, kalau Anda perhatikan, ini menarik. Jika kita melewati tantangan ini menang, maka mungkin di area-area lain akan mudah lebih menang saudara. Tapi di area ini belum menang, di tempat lain mungkin gak menang. Inilah bicara apa? Komitmen. Pertanyaannya adalah, di manakah hati saya berada? Punya banyak uang di tangan gak problem, gak masalah. Yang masalah ketika uang itu masuk ke hati. Kalau Anda perhatikan di Alkitab, itu Yusuf yang beli kubur buat Tuhan Yesus, orang kaya. Itu cewek-cewek, perempuan-perempuan mengenai Yesus yang di upper room, orang kaya juga saudara. Itu Ayub kurang kaya apalagi, Abraham jangan tanya. Yusuf, oh luar biasa, orang kedua di Mesir saudara. Jadi kalau Anda perhatikan, apakah orang kaya itu gak masuk surga? Apakah orang kaya gak bisa dipakai Tuhan? Pelajari Alkitab, orang-orang kaya Tuhan juga pakai. Kenapa? Karena mereka tidak membiarkan hatinya diisi harta. Mereka membiasakan tabungannya saja yang ada hartanya, hatinya jangan ada hartanya. Ini bicara tentang komitmen, ini bicara tentang keberserahan penuh, komitmen sungguh-sungguh dan patokannya di sini saudara menggunakan Tuhan atau mamon. Itu aja. Bukankah kita punya tantangan yang sama? Halo? Tantangan yang sama saudara? Iya atau ya? Iya atau ya? Tantangan yang sama. Makanya untuk perpuluhan itu butuh keberanian. Hanya pemberani saja yang berani berpuluhan kan begitu saudara. Nah kalau kita perhatikan saudara, siapa yang sudah menikah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang sudah menikah. Yang belum jangan sosok sudah menikah saudara ya. Angkat tangan saja yang sudah. Yang belum nggak usah. Ya tunggu tanggal mainnya nggak apa-apa. Angkat tangan tinggi-tinggi sudah menikah. Nah kalau Anda bawa suami istrinya di sini atau nanti di rumah, Anda kasih tahu begini. Pak Anta suruh saya kasih tahu kamu. Kasih tahu apa mah? Begini. Mulai hari ini aku akan mencintai kamu 99%. Coba kita lihat responnya gimana. Langsung 1%-nya, ya 1%-nya buat mantan saya. Loh saya di bisnis ya, itu kalau dapat untung 20% udah bagus banget kan. Halo, saya kasih 99% loh. Ini ada istri saya 99%. Oke. 1%-nya buat mantan, enggak kita ngopi doang kok, enggak kemana-mana. Kita ngobrol doang, enggak kemana-mana. 99%-nya buat kamu. 1%-nya buat dia, boleh enggak? Nih boleh nih, ini boleh nih, ya kan begitu mulai. Ya, ini kalau ada suami istrinya mulai cubit-cubit, mulai plak pahanya dipukul-pukul. Nah saudara bayangkan baik-baik kenapa? Karena kita punya ginosko, ada hubungan intim suami dan istri ya atau ya. Maka kita tidak mau sharing itu. Walaupun 1%, walaupun 0,5%, 0,0001%. Tidak, saya maunya 100% tuh Anda dan saya ngerti saudara. Itu namanya komitmen. Kalau Tuhan minta 100%, mengapa kita mengeluh? Mengapa banyak alasan? Saudara Tuhan berikan kepada kita 100%, dia tidak kurang-kurangi saudara. Mahkota durinya gak dilewati, enggak. Dia skip dicambuknya enggak dicambuk, dia skip. Sorry ini terlalu berat bagiku, skip. Fast forward, cepetin ya kan. Gak bisa. Halo, dipakunya kakinya jangan deh tangannya aja. Enggak, totalitas 100%. Karena dia melihat Anda dan saya saudara. Amin. Sekarang pertanyaan saya kalau mempelai prianya totalitas. Maka dia berharap kita totalitas gak bagi dia saudara. Makanya Tuhan berkata aku Allah yang pencemburu. Make sense. Karena Anda saja cemburu 1%. Halo? Iya atau ya? Makanya sudah komitmen bicara apa? Nah ini musuhnya yang praktis. Pak saya sibuk. Mr. BC, ini lain khotbah ini nanti judulnya ya. Saya sibuk Pak, saya banyak kerjaan, saya ada bisnis, saya ngurusin rumah, anak Pak, gak ada mbak atau apa. Beritahu sebelahnya, sibuk itu mitos. Beritahu sebelahnya, sibuk itu mitos. Halo? Kenapa saya katakan mitos? Karena begini. Ada seorang pria yang ke gereja sibuk, komsel sibuk, baca Alkitab, saat teduh sibuk. Apalagi mau doa-doa menara doa, wah itu sibuk gak ada waktu. Tapi tiba-tiba dokter bilang ke dia satu statement doang. Maaf Pak,
Bapak nih saat check up sekarang ternyata ada cancer sudah stadium 3. Besoknya langsung gak sibuk. Tiba-tiba dia telepon, Pastor Debbie, ada doa gak hari ini? Doanya Rabu Pak, boleh gak dibikin tiap hari doanya? Cie. Lagi butuh apa gereja? Aku punya duit banyak nih, mau gak ya kan? Saya punya rumah gede di rumah itu, ada banyak rumah, mau pakai buat komsel gak? Ayo, saudara, hanya satu statement merubah yang sibuk menjadi tidak sibuk. Jangan pernah berkata sibuk bagi Tuhan. Karena sibuk itu tidak lagi menjadi sibuk tatkala ada sebuah kesadaran lain yang muncul saat itu. Dan saya berharap tidak karena itu kita berikan waktu kepada Tuhan. Amin saudara. Beritahu sebelahnya, sibuk itu mitos. Ini bukan tentang sibuk atau gak sibuk. Ini tentang Anda menganggap penting atau tidak penting. Amin. Saya, ini saksi hidup istri saya. Di Google Calendar sudah ada jadwal anak saya wisuda. Bayangkan zaman sekarang itu wisuda gak ada artinya lagi. Kenapa? Dari nursery ke TK wisuda. Dari TK ke SD wisuda. Dari SD ke SMP wisuda. Pokoknya itu toga akan siap-siap banyak gantungan di rumah. Oke, nah saya tulis di situ, udah kasih tanggal ke saya. Tapi tiba-tiba 2 minggu sebelum acara, saya lihat loh ada jadwal training sebuah bank swasta. Ada jadwal training ratusan juta. Aduh, gimana nih? Tanggalnya sama, anak saya akan perform. Dia akan nyanyi, goyang-goyang atau apa. Lalu udah janji juga. Tapi tenanglah, saya punya 2 opsi kok. Opsi pertama, saya datangin istri saya, ronde pertama. Sorry nih Say, gue gak bisa datang acaranya Joyce wisuda. Loh tapi kan kamu udah janji Say, kau masih pengen belanja gak? Masih pengen jalan-jalan ke luar negeri gak? Mau sih, ya udah ini juga duit loh, cari duit loh aku loh. Ya udah deh, selesai ronde pertama. Ronde kedua, saya datangin anak saya Joyce. Joyce, sorry ya, papa gak bisa datang ke wisudaan kamu. Loh papa kan udah janji. Joyce, tunggu dulu papa belum selesai. Setelah kamu wisudaan selesai, nanti malamnya kita ke mall, kamu boleh beli 10 barang yang kamu mau, papa beliin semua. Oke? Oke pak, selesai. Ronde kedua, beres. Selesai gak masalahnya saudara? Itu opsi yang pertama. Ada opsi yang kedua. Opsi yang kedua adalah saya memutuskan menelepon klien saya. Pak, saya minta maaf pak. Saya kasih tanggal ke bapak begini dan itu ternyata sudah ada tanggal anak saya wisuda pak. Dan saya mau hadir di acara anak saya pak. Itu penting buat saya. Saya mau lihat dia perform, saya mau lihat dia, ini gak bisa diputar lagi kan kesempatannya pak. Dan saya pilih yang nomor 2 itu. Resikonya adalah dia bisa marah, dia bisa berkata, ya sudah kita cancel aja proyeknya, selesai. Ya toh ya? Yang kagetnya dia berkata, saya setuju Pak Anta. Namanya wisuda kita perlu datang Pak Anta. Mungkin dia pikir wisuda SMA kali. Atau wisuda kuliahan kali. Karena kan saya gak terlalu jelas juga, saya ngomong anak saya wisuda kan begitu saudara. Ya, anak saya wisuda Pak. Oh ya bagus, itu harus datang Pak, gak apa-apa kita geser aja, kita geser lagi. Akhirnya digeser, proyeknya dapat saudara. Dan momennya dapat. Saudara, Anda selalu punya pilihan. Apakah saya sudah terlalu kaya gak butuh duit lagi? Tanya istri saya, butuh banget. Makanya kerja sungguh-sungguh serius saudara. Kerja keras. Ya toh ya. Tapi ini tentang apa yang penting buat saya. Apa yang penting buat saya. Halo? Tanya sebelahnya, baca Alkitab penting? Ke gereja penting? Halo? Bersekutu penting? Kalau itu penting, you will make the time. Itu aja. Nggak ada namanya sibuk, nggak ada. Tunggu aja tanggal mainnya. Kalau Tuhan bikin gak sibuk lagi baca Alkitab, masa sibuk Pak. Bang, bikin Tuhan tumbang sakit 3 bulan. Di atas kasur itu rumah sakit bukan hanya bayarnya mahal. Oh baca Alkitab habis itu. Tapi percayalah mungkin kita pernah mengalami. Ketika sakit pun banyak waktu tetap juga ngebaca tuh. Halo, ini bukan tentang waktu. Ini tentang kepentingan mau atau tidak. Amin saudara, amin. Pertanyaannya, di manakah hati saya berada? Kalau hatinya komitmen 100% bagi Tuhan, maka bahkan even uang pun tidak akan menjauhkan kita dari dia. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, beritahu sebelahnya, katakan, apakah kau mengenal Tuhan? Ya, itu hidup yang kekal, mengenal dia.
dikenal dia. Kalau nanti di akhir zaman tidak dikenal, maka Tuhan berkata enyah, minggir, kan gitu. Pergi gitu. Ngeri. Halo? Makanya mari kita membangun pengenalan akan Tuhan. Dan yang kedua, tanya sebelahnya katakan, mengapa kau mengikuti dia? Mengapa melayani, mengapa menutup firman Tuhan? Cek motivasi. Amin saudara. Oh tipis sekali, cek motivasinya. Motivasinya. Amin. Saya pelayanan begini di sebuah kota besar juga saudara. Lalu saya tanya ke full timernya, Pak ada minum gak Pak? Dia berkata apa? Biasanya ada sih Pak. Sambil begitu saudara, biasanya ada, tapi dia gak ngapa-ngapain. Lalu saya tanya Asyirnya, Pak Asyir ada air aqua gak? Ada Pak, di sana dia tunjuk ada ruangan lagi. Gak diambilin, ya sudah. Namanya pelayanan itu kan penderitaan saudara. Lalu saya jalan ambil satu buat khotbah. Kan begitu saudara, selesai khotbah gak saya singgung-singgung lagi. Ya udah biarinnya begitu, emang begitu kok. Mau gimana lagi saudara? Motivasinya kepada Tuhan bukan kepada mereka. Amin. Belum lagi kadang-kadang ada pelayanan saudara nasi kotak kurang satu dia gak dapat, marah-marah. Gara-gara nasi kotak, beritahu sebelahnya aku kenal satu orang seperti itu. Ya saya tahu setiap pekerja layak dapat upahnya, saya tahu ayat itu saudara. Ya, sederhana. Saya nggak berkata bahwa kita perlu menderita betul-betul semua menderita, bukan itu saudara. Tapi artinya ketika penderitaan itu karena melayani, memang itulah pelayanan yaitu penderitaan. Amin, motivasi penting. Dan yang ketiga, coba tanya sebelah kanan kirinya, katakan apa? Di manakah hatimu berada? Masih berani berkata sibuk nggak punya waktu? Ya kita menang dengan mamon, kita menang hampir kepada segala hal dalam kehidupan. Amin saudara, mari kita